Halo semuanya, kembali lagi nih di Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Kali ini aku bakalan memberikan beberapa tips atau strategi untuk kamu survive di tahun 2025 yang menjadi ujian nyata bagi kekayaan finansial kita semua. Dengan rupiah yang terus melemah dan gejolak ekonomi global yang tak menentu, kita harus berubah dari sekedar bertahan hidup menjadi pemenang di tengah krisis. Ini bukan waktunya panik, tapi waktunya beraksi. Mulailah dengan mengubah pola pikir dari konsumen menjadi produsen, dari pekerja menjadi pemilik aset. Setiap rupiah yang keluar harus menjadi investasi, bukan pengeluaran. Bangun multiple income stream dengan memanfaatkan skill yang bisa menghasilkan dolar. Ciptakan bisnis mikro yang bahan bakunya mudah didapat dan alihkan tabungan ke bentuk aset yang lebih stabil seperti emas atau properti tertentu. Yang paling penting, tingkatkan literasi finansialmu setiap hari. Krisis terbesar bukanlah pelemahan rupiah, tapi ketidaktahuan tentang cara mengolahnya. Mulailah hari ini juga dengan mengevaluasi pengeluaran, mencari peluang baru, dan membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki mindset bertahan hidup. Ingat, dalam ekonomi yang bergejolak, mereka yang berpengetahuan dan cepat beradaptasi bukan hanya akan selamat, tapi justru bisa berkembang pesat. Sebelum kita masuk ke strateginya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, biar gak ketinggalan update info terbaru dari aku. Terus, bagaimana sih cara kita survive di tahun 2025? Yang pertama adalah mengelola keuangan dengan bijak di tengah pelemahan rupiah. Di masa ketidakpastian ekonomi, ketika rupiah terus melemah, pengelolaan keuangan yang bijak menjadi tameng utama untuk menjaga stabilitas finansial kamu. Berikut penjelasan detail untuk setiap strategi. Buatlah anggaran yang lebih ketat. Anggaran adalah peta navigasi keuangan kamu di tengah badai krisis. Saat rupiah melemah, daya beli otomatis akan menurun, sehingga kamu perlu lakukan tracking pengeluaran selama 1 bulan penuh untuk mengetahui kemana saja uang mengalir. Lalu, prioritaskan kebutuhan pokok. Saat inflasi tinggi, fokuskan sumber daya pada hal-hal yang benar-benar vital, seperti makanan, listrik, transportasi, dan kesehatan. Diversifikasi tabungan dengan mata uang asing dan emas. Menyimpan seluruh tabungan dalam rupiah saat inflasi tinggi sama dengan membiarkan nilai mata uang terkikis. Solusinya dengan membeli USD atau emas batangan. Beli emas cetakan resmi minimal 5 gram sebagai penyimpan nilai. Dengan menerapkan strategi ini secara disiplin, kamu tidak hanya akan bertahan di tengah pelemahan rupiah, tapi justru bisa memanfaatkan situasi untuk memperkuat fondasi keuangan jangka panjang. Ingatlah bahwa krisis terbesar bukanlah pelemahan mata uang, tetapi ketidaksiapan kita menghadapinya. Mulailah dari sekarang, selangkah demi selangkah. Strategi yang kedua adalah tingkatkan penghasilan atau income tambahan. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dengan melemahnya nilai rupiah, memiliki sumber penghasilan tambahan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan vital. Kita bisa memulai dengan memanfaatkan keterampilan yang sudah dimiliki, seperti memasak, menulis, atau mengemudi, untuk menciptakan aliran pendapatan tambahan. Misalnya, ibu rumah tangga bisa menjual kue kering kepada tetangga, sementara karyawan kantor menawarkan jasa pembuatan CV atau desain sederhana di era digital ini. Bisnis online seperti berjualan pulsa, voucher game, atau produk kecantikan juga bisa dimulai dengan modal kecil, hanya bermodalkan smartphone dan kuota internet. Namun, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, kita perlu terus meningkatkan keterampilan. Digital marketing menjadi salah satu skill yang sangat dibutuhkan untuk saat ini, di mana kita bisa belajar mengolah media sosial atau membuat iklan online untuk bisnis kecil dengan memanfaatkan platform seperti Google Digital Get Rich atau Skill Academy.
Kemampuan desain grafis dasar atau penguasaan bahasa asing juga bisa menjadi nilai tambahan yang menghasilkan. Kisah nyata seperti Ibu Siti yang berhasil menambah penghasilan 1,5 juta per bulan dari berjualan kue, atau Pak Andi yang mendapatkan tambahan 2 juta sebagai driver ojek online di waktu senggangnya, membuktikan bahwa peluang ini benar-benar bisa diraih oleh siapapun. Kunci keberhasilan terletak pada kemauan untuk memulai dari hal kecil, kedisiplinan dalam mengatur waktu, dan ketekunan dalam mencatat serta mengevaluasi perkembangan bisnis sampingan. Tidak perlu malu untuk mencoba, karena setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk ketahanan finansial di masa depan. Dengan menentukan minat, mempelajari contoh kesuksesan orang lain, dan segera mengambil tindakan, kita bisa membangun sumber penghasilan tambahan yang tidak hanya membantu melewati masa sulit, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi bisnis utama yang menjanjikan. Strategi yang ketiga, kurangi ketergantungan pada barang impor. Mengapa belanja produk lokal dan hidup sederhana itu pintar di saat rupiah melemah? Di saat nilai rupiah turun terhadap dolar, ada strategi cerdas yang bisa kita lakukan untuk menjaga keuangan tetap sehat. Pertama, dengan memilih produk lokal buatan Indonesia. Kenapa ini penting? Karena barang impor seperti elektronik, kosmetik, atau makanan kemasan akan menjadi jauh lebih mahal. Ini terjadi karena untuk membeli barang impor kita perlu menukar rupiah ke dolar. Dan ketika rupiah melemah, kita butuh lebih banyak rupiah untuk mendapatkan dolar yang sama. Sebagai contoh, sebelumnya baju impor harganya 1 juta. Dengan pelemahan rupiah bisa naik menjadi 2 atau lebih. Sedangkan produk lokal seperti merek dalam negeri, pakaian batik, atau makanan UMKM harganya lebih stabil karena tidak terpengaruh nilai tukar dolar. Yang kedua, ini saat yang tepat untuk mengubah gaya hidup kita. Biasanya kita mungkin tergoda untuk membeli barang-barang mewah seperti tas branded, jam tangan mahal, atau gadget terbaru. Tapi, di kondisi rupiah melemah, kebiasaan ini bisa membuat keuangan kita cepat terkuras. Barang-barang mewah biasanya harganya mengikuti dolar. Jadi, ketika rupiah turun, harganya langsung melonjak. Sebagai gantinya, kita bisa belajar untuk lebih menghargai barang-barang yang memang benar-benar kita butuhkan. Misalnya, daripada kita membeli kopi impor yang harganya naik karena bergantung pada dolar, kita bisa membeli kopi buatan lokal yang lebih terjangkau dan tidak kalah nikmatnya. Yang tidak kalah penting, dengan membeli produk lokal, kita sekaligus membantu perekonomian dalam negeri. Uang yang kita belanjakan untuk produk UMKM akan berputar di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan akhirnya menguatkan ekonomi Indonesia. Ini seperti lingkaran baik. Ketika kita membeli produk lokal, pengusaha kecil bisa berkembang. Mereka bisa mempekerjakan banyak orang, dan pada akhirnya akan menguatkan nilai rupiah kita. Jadi, di tengah kondisi ekonomi yang menantang ini, justru kita punya kesempatan untuk menjadi lebih bijak dalam mengolah keuangan sekaligus berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Dengan hidup yang lebih sederhana dan mendukung produk dalam negeri, tidak hanya bertahan di masa sulit, tapi juga membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk masa depan. Strategi yang keempat, investasi untuk melindungi nilai aset di tengah pelemahan rupiah. Di saat nilai rupiah melemah, uang yang kita simpan di tabungan lama-lama bisa tergerus inflasi. Misalnya, uang 10 juta hari ini belum tentu bisa membeli barang yang sama jumlahnya 5 tahun lagi. Nah, di sini pentingnya berinvestasi, bukan sekedar menabung, tapi menempatkan uang kita pada aset yang nilainya bisa tumbuh atau setidaknya tetap stabil. Beberapa pilihan investasi yang bisa dipertimbangkan antara lain emas, properti, saham blue chip, dan cryptocurrency. Tetapi ingat, setiap investasi punya resiko sendiri. Jadi kita harus benar-benar paham sebelum memutuskan. Sebelum berinvestasi, lakukan analisis mandiri. Jangan hanya ikut-ikutan tren. Pelajari bagaimana cara kerja instrumen tersebut, resiko yang mungkin terjadi, dan sesuaikan dengan tujuan finansial kita. Mulai dari modal kecil,
diversifikasi, dan jangan taruh semua uang di satu tempat. Siapkan mental untuk jangka panjang. Dengan begitu, kita bisa melindungi nilai aset sekaligus menumbuhkan kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi. Strategi yang kelima, mengapa dana darurat itu penting dan cara menyiapkannya. Dana darurat adalah uang yang sengaja kita sisihkan khusus untuk menghadapi keadaan yang tak terduga, seperti PHK, sakit mendadak, atau perbaikan rumah yang mendesak. Bayangkan, jika tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan atau mobil rusak berat. Tanpa dana darurat, kita mungkin akan panik dan terpaksa berutang pada bunga tinggi. Inilah mengapa dana darurat sebagai penyelamat finansial. Idealnya, kita perlu menyiapkan dana darurat senilai 6-12 bulan pengeluaran rutin. Misalnya, jika setiap bulan kita menghabiskan 5 juta untuk kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, dan lain-lain, maka dana darurat yang harus kita siapkan adalah 30-60 juta. Cara menyiapkannya bisa dimulai perlahan. Pertama, hitung dulu berapa pengeluaran bulanan kita. Lalu, buat target realistis. Mulailah menabung sedikit demi sedikit, misalnya 10-20% dari gaji setiap bulan. Simpan dana darurat di tempat yang aman tetapi mudah diakses, seperti tabungan khusus atau deposito jangka pendek. Jangan campurkan dengan uang belanja sehari-hari agar tidak tergoda menggunakannya untuk hal-hal yang tidak mendesak. Contoh nyata, ketika kita menyisihkan 1 juta per bulan, dalam setahun sudah terkumpul 12 juta. Dana ini akan menjadi bantal keamanan yang memberi kita ketenangan pikiran. Ingat, dana darurat bukan untuk liburan atau belanja kebutuhan sekunder, melainkan benar-benar untuk situasi darurat yang tidak bisa diprediksi. Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir saat hadapi masalah finansial mendadak, karena sudah punya cadangan yang siap yang digunakan kapan saja. Strategi yang keenam, cara pintar hasilkan dolar lewat ekspor dan bisnis digital. Saat rupiah melemah, justru ada kesempatan emas buat kita yang mau berusaha. Dengan menjual produk ke luar negeri atau lewat platform digital, kita bisa dibayar pakai dolar. Ini seperti dapat bonus karena nilai dolar lebih tinggi daripada rupiah. Misalnya, kalau biasanya kita jual kerajinan tangan dengan harga 100.000 ke orang Indonesia, kalau bisa jual ke luar negeri harganya $10, berarti kita dapat sekitar 170,66 ribuan. Jika kurs dolar seharga 17,66. Jadi dapat lebih banyak kan? Kabar baiknya, sekarang tidak perlu punya toko besar atau modal gede buat mulai ekspor. Produk-produk khas Indonesia seperti kopi, batik, kerajinan tangan, atau makanan tradisional banyak dicari orang luar negeri. Kita bisa mulai dari kecil dulu, misalnya dengan membuka toko online untuk ekspor. Yang paling penting, kita harus pilih produk unik khas Indonesia yang beda dari yang lain. Bikin kemasan menarik dan deskripsi produk dalam bahasa Inggris. Pelajari cara kirim barang ke luar negeri yang paling murah. Dengan cara ini, kita bukan cuma dapat hasil lebih besar, tapi juga sekaligus mempromosikan produk Indonesia ke dunia. Jadi, sambil cari dolar, kita juga bisa bangga memperkenalkan kekayaan negeri kita ke luar negeri. Mulailah dari sekarang, sebelum terlalu banyak yang meniru ide bisnis kita. Strategi yang ketujuh, selalu awasi kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, penting bagi kita untuk selalu update dengan kebijakan terbaru dari pemerintah. Perkembangan ekonomi dunia. Kenapa? Karena keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan perubahan di pasar global bisa langsung berpengaruh ke harga kebutuhan sehari-hari, nilai rupiah, sampai peluang bisnis kita. Dengan rajin memantau perkembangan ini, kita jadi seperti punya radar ekonomi, membantu mengambil keputusan finansial lebih cerdas. Kita tidak akan kaget ketika tiba-tiba harga kebutuhan melonjak, dan bahkan bisa menemukan peluang baru sebelum orang lain menyadarinya. Ingat, di era informasi seperti sekarang, yang cepat dapat informasi adalah yang menang. Strategi yang ke-8,
Hidup minimalis dan efisiensi, kunci bertahan di masa sulit. Di saat ekonomi tidak menentu, menerapkan gaya hidup minimalis dan efisien bisa menjadi penyelamat keuangan kita. Hidup minimalis bukan berarti hidup miskin, tapi hidup cerdas dan dengan memprioritaskan apa yang benar-benar penting dan membuang pengeluaran yang tidak perlu. Contohnya, sebelum membeli barang, tanyakan pada diri sendiri, apa benar aku butuh ini? Atau berapa kali akan aku pakai? Dengan begitu, kita bisa menghindari pembelian impulsif yang sering bikin kantong jebol. Selain itu, belajar memperbaiki dan merawat barang yang sudah ada lebih baik daripada harus membeli yang baru. Tas yang sedikit rusak bisa dijahit, HP yang lemot bisa dibersihkan memorinya, dan furnitur lama bisa diperbaiki atau dicat ulang agar terlihat seperti baru. Efisiensi juga dilakukan dalam sehari-hari, seperti listrik, air, dan transportasi. Matikan lampu dan AC kalau tidak dipakai. Gunakan air seperlunya dan pertimbangkan naik kendaraan umum atau nebeng dengan teman sekantor untuk menghemat BBM. Untuk kebutuhan belanja, buat daftar prioritas. Beli hanya yang ada di list dan hindari diskon-diskon yang sebenarnya membuat kita membeli barang tidak perlu. Dengan hidup lebih sederhana dan efisien, bukan saja pengeluaran kita berkurang, tapi kita juga belajar menghargai apa yang sudah dimiliki dan terhindar dari stres karena tagihan menumpuk. Ingat, kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak kita beli, tapi tentang berapa banyak yang bisa kita simpan dan investasikan untuk masa depan yang lebih aman. Mulailah dari hal-hal kecil hari ini, rapikan rumah dan jual barang yang tidak terpakai. Dan biasakan menunda pembelian bukan kebutuhan utama selama seminggu sebelum memutuskan benar-benar membelinya. Lambat laun, gaya hidup ini akan menjadi kebiasaan yang membuat kita lebih tenang menghadapi gejolak ekonomi apapun. Dengan kombinasi disiplin keuangan, peningkatan pendapatan, dan investasi yang tepat, kamu bisa lebih siap untuk menghadapi pelemahan rupiah di tahun 2025. Krisis pasti bisa dilewati asal nggak panik dan tetap cari solusi. Menghadapi pelemahan rupiah di tahun 2025 membutuhkan strategi finansial yang cerdas dan proaktif, mulai dari mengelola keuangan yang ketat, membangun multiple income stream, hingga berinvestasi pada aset stabil seperti emas dan properti. Semua langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan finansial. Hidup minimalis mengurangi ketergantungan pada barang impor serta memanfaatkan peluang ekspor dan bisnis digital bisa menjadi senjata ampuh untuk bertahan, bahkan berkembang di tengah krisis. Yang terpenting, tingkatkan literasi keuangan, pantau kebijakan ekonomi, dan siapkan dana darurat sebagai bantal keamanan. Ingat, krisis adalah ujian bagi yang tidak siap, tapi peluang emas bagi yang berpengetahuan dan cepat beradaptasi. Terima kasih sudah menyimak tips dan strategi survive di tahun 2025 ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk dukung konten ini agar semakin banyak orang terbantu. Share juga ke teman-temanmu yang membutuhkan. Krisis bukanlah akhir, tapi awal untuk tumbuh lebih kuat. Yuk, mulai action hari ini juga. Karena masa depan finansial yang aman dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap produktif, dan sampai jumpa.